Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Tepat pada tanggal 16 Mei 2022, kita akan memperingati Trisuci Waisak. Seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, kita kembali mengadakan sebulan pendalaman Dhamma, mulai tanggal 16 April hingga 15 Mei 2022. Acara sebulan pendalaman Dhamma ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk jadwal selengkapnya bisa dilihat di poster. Pada hari selain hari Minggu, sebulan pendalaman Dhamma diadakan pada pukul 19, sedangkan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Saya informasikan puja bakti sebulan pendalaman Dhamma masih terus dilakukan secara online. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Atasilani Damanandini dengan topik membangun kedamaian, membawa keamanan dan kenyamanan. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa, duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Mari puja bakti pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamhaku mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Yasa camayang Bhagavato Dhammang Rocema. Ime hisakare hitang Bhagawantang
Sasa dhammang sasa waka sangghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama datana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran.
Handamayang Buddha Nusatinayang Karo Mase Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhamma Nusatinayang Karo Mase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangha Nusatinayang Karo Mase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yuga Niatta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahunneyo Pahunneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketak Lokasa Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saca Kiryagatayo Banamase Natime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang
ete nasa cawa jena sotite hotu sapada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Hala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, Bojangga Parita, buka di Parita Biru halaman 97. Handamayang Bojangga Paritang Banamase Bojanggo Satisan Kato Dhammanang Wicayo Tata Wiriampi Tipasadi Bojangga Catata Pare Samadupe Kabojangga Satete Sabadasina Munina Sammadakata Bhavita Bahulikata Samwatanti Abinyaya Nibbanaya Cabodhiya Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada Ekasming Samayenato Mogalanan Cakasapang Ilane Dukite Diswa Bojangge Satadesai Tejatang Abinan Bitwa Roga Mucing Sutang Hane Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada Eka Dadam Marajapi Gelanye Nabipilito Cunda Tere Natanyewa Bana Petwa Nasadarang Samoditwa Caabada Tamha Utasita Naso Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada Pahina Te Caabada Tindanam Pimahe Sinang Magahata Kilesawa Patanupati Dhammatang Ete Nasa Cawajena Sotite Hotu Sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah Sati, Dhamma Wicaya, Wirya, Piti, dan Pasadi. Faktor lainnya adalah Samadhi dan UPK. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamaraja sendiri menderita sakit.
meminta Yang Arya Cundatera mengulang sta itu dengan sesama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit yang telah dimusnahkan oleh ketiga pertapa tersebut, yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik, setelah membacakan parita, mari kita bersama-sama sekarang melatih meditasi. Ambil sikap duduk yang nyaman, badan tegak dan rileks, kemudian mata dipejamkan, serta mengambil objek meditasi yang sering Anda latih. Meditasi akan dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita memasuki sesi Dhammadesana oleh Atta Silani Dhammanandini dengan topik membangun kedamaian, membawa keamanan dan kenyamanan. Kepada Atta Silani kami persilahkan untuk memulai Dhammadesananya. Ya, baik. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya cek sound dulu, apakah suara saya sudah masuk? Terdengar Atta Silani? Sudah Sila, sudah jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung kita, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dikutip dari Dhammapada Yamakawagga Syair 6. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh atau yang diselenggarakan oleh Wihara Samakiwirya ya, di Malang. Pada kesempatan hari ini, sharing Dhamma yang akan saya sampaikan adalah membangun kedamaian, membawa keamanan dan kenyamanan. Sebelumnya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, pembawa acara, dan ibu bapak dan saudara-saudara sedama, baik yang berada di wihara secara langsung, ataupun yang berada di layar kaca masing-masing, baik yang berada di Zoom ataupun di YouTube. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, mengkondisikan kita semua senantiasa selalu terberkahi, kebahagiaan, kesehatan, keharmonisan, kelancaran usaha, panjang usia, dan tercapainya cita-cita luhur. Dan pada kesempatan hari ini, sangat berbahagia sekali kita dapat menambah satu kebajikan dengan mengikuti puja pada pagi hari ini, dengan diawali dengan niat yang baik, ucapan yang baik, disertai dengan perbuatan yang baik. Karena kebaikan-kebaikan tersebutlah yang akan melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, tema Waisak pada tahun ini ya memang terkait tentang kedamaian. Kedamaian ini perlu sekali untuk kita pelajari, untuk kita renungi, untuk kita ketahui pengertian sesungguhnya agar kita dapat menciptakan kedamaian terkhususnya untuk diri kita sendiri
dan umumnya bagi masyarakat sekitar, baik kepada keluarga, kemudian para tetangga, sahabat, kerabat, ataupun seluruh masyarakat. Dengan kita dapat menciptakan kedamaian yang utama, dapat kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri, maka keamanan dan kenyamanan dapat kita rasakan. Yang kita ketahui pengertian dari kedamaian itu sendiri adalah rasa yang terjauhkan ya dari pertengkaran, dari hal-hal yang dapat mengkondisikan batin menjadi panas. Ketika kita memiliki kedamaian ini, ya diartikan sebagai kita memiliki benih-benih yang ada di dalam diri kita ini suatu bentuk kerukunan, kedamaian, keharmonisan, serta merasa aman dan tenang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita mampu menciptakan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan, kemudian rasa rukun di dalam diri kita, dan terbebaskan dari pertengkaran-pertengkaran, disitulah dikatakan damai. Yang mana memang kedamaian ini perlu untuk kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan suatu keadaan yang harmonis, suatu keadaan yang terbebas dari kebencian, suatu keadaan yang penuh dengan cinta, dan rasa cinta itulah yang dapat membawa kebahagiaan kepada diri kita sendiri, dan itu pun juga bisa memancar keluar yang terpancarkan atau yang dapat dirasakan oleh orang yang berada di luar diri kita. Dan itu semua dapat kita bangun, dapat kita upayakan dari upaya kita untuk memunculkan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mendengar atau dalam kehidupan kita sehari-hari berkumpul ya dengan orang-orang yang banyak, ada yang orang yang sepemikiran dengan kita, bahkan juga mungkin ada juga kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepemikiran, sehingga ada menimbulkan pro dan kontra begitu ya. Kalau yang pro ini oke, bisa kita atasi, tapi bagaimana kita dapat mengatasi yang kontra ini? Dengan kita mampu untuk memahami Dhamma, mempelajari Dhamma, dapat merenungkan Dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian kita dapat menggunakan Dhamma ini sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa terampil ya dalam menjalani kehidupan ini dengan rasa damai. Ketika kita muncul sesuatu keadaan yang pro, kita terima dengan damai. Bahkan ketika muncul sesuatu yang kontra, begitu ya, itu pun juga kita bisa merasakan hal tersebut dengan keadaan damai, tidak memihak, tidak mengharuskan, namun memiliki rasa pemakluman kepada orang yang ada di luar diri, sehingga dengan demikian kita dapat memupuk kedamaian diri kita sendiri itu untuk melancarkan atau mempermudah praktik kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terampil dalam mempraktikkan ajaran dari Guru Agung Buddha. Seperti halnya kita ketahui ya, orang yang ahli dalam berenang, ahli dalam memasak, ahli dalam mengukir buah yang dihidangkan di restoran yang mewah, kemudian ahli membuat kue, ya kue yang macam-macam, bahkan semakin lama kue itu semakin banyak macamnya, begitu. Mereka semua bisa berkarya sedemikian indahnya, ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ya saya berkunjung ya ke suatu tempat, dan kemudian mereka menghidangkan buah yang biasanya buah itu kita hidangkan biasa ya, nanas, semangka kita potong-potong biasa kemudian dihidangkan di piring. Namun kemarin itu luar biasa sekali saya melihat suatu keindahan dari kulit ya semangka, kemudian dari kulit nanas itu sendiri ya ininya yang
yang bagian daunnya itu, ya batangnya, mereka merangkai dengan sangat indah sekali. Dan juga beberapa waktu yang lalu saya melihat kue yang lain daripada yang lain, begitu. Tentu mereka bisa membuat suatu karya yang indah demikian, ya pasti dia ada sesuatu hal yang mereka pelajari. Apa itu? Pasti mereka mempelajari dari adanya ya resep-resep begitu ya, resep-resep, kemudian teori-teori dari yang mereka tekuni, ya baik itu orang yang ahli dalam merangkai buah yang sedemikian indahnya itu tadi, kemudian merangkai kue, kemudian ada yang memasak apa namanya masakan yang saat ini banyak sekali macamnya juga, kemudian kue yang ya sangat indah-indah juga begitu. Mereka berasal dari belajar, ya belajar memahami teori, kemudian tidak cukup di teorinya saja, tetapi dia ada actionnya, ada perbuatan yang dia lakukan, yaitu apa? Ya kalau yang berenang ya belajar berenang, kalau misalkan belum ahli ya mereka pasti nyemplung juga begitu ya. Tetapi semakin lama semakin dia praktikkan, semakin dia lihai. Bahkan dari kedalaman seberapa dalam pun mereka oke begitu. Sama halnya si pembuat kue tadi ya. Semakin dia praktikkan mungkin awal gagal ya, tidak bagus, tidak indah. Kemudian dia coba lagi, tidak bagus, tidak indah, dibongkar lagi, coba lagi. Ternyata dari percobaan yang sedemikian banyaknya itu bisa menghasilkan karya yang indah. Nah, begitu juga dengan pembuat hiasan buah tadi. Yang biasanya kita melihatnya atau menyajikannya biasa-biasa saja, tetapi ini seperti halnya kita tahu janur begitu ya, janur di ronce-ronce yang indah begitu. Nah, dia bisa menciptakan yang sebegitu indah. Ya, diiris tipis-tipis dan lain sebagainya. Dan itu semua saya yakin tidak datang secara tiba-tiba keahlian tersebut. Keahlian tersebut bisa dipelajari. Mereka membaca, mereka melihat, kemudian mereka mencoba mempraktikannya, bagaimana caranya. Mungkin dari awal itu tidak bagus ya, atau kurang bagus. Lama-lama karena itu terbiasa dilakukan, akhirnya menjadi mahir. Dari mahir, satu mahir, dia menciptakan ide yang baru lagi, dia mencoba lagi hal yang baru lagi, dia praktikkan, kemudian menjadi mahir. Nah, begitulah sama halnya dengan kita belajar Dhamma ini. Ketika kita mampu untuk memahami Dhamma, belajar Dhamma, kemudian mencoba mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memunculkan kedamaian di dalam diri kita sendiri, cinta kasih ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengikis semua kekotoran batin yang ada, dan ketika kekotoran batin itu sudah terkikis, ya, kebahagiaan dapat kita rasakan. Yang mana memang ya kita terlahir masih membawa benih-benih kilesa begitu. Kalau misalkan kilesa itu sudah habis total, pasti kita sudah tidak terlahir lagi di 31 alam kehidupan begitu ya. Namun di sini karena kita terlahir masih membawa bentuk-bentuk atau akar dari kilesa itu sendiri, waktunya saat inilah kita ya untuk berjuang mempraktikkan ajaran Guru Agung Buddha sehingga kita dapat mengikis kilesa, mengkondisikan kita mengurangi ya garam-garam yang ada di dalam diri kita ini dengan menambah air yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Garam ini diibaratkan adalah kekotoran batin kita, air diibaratkan kebajikan kita. Sehingga ketika atau kalaupun ya kita tidak mengetahui bagaimana kita di kehidupan lampau, kita mempercayai ada kehidupan lampau, namun bagaimana caranya saat ini kita dapat memahami hal tersebut ya, kemudian mempercayai itu ada dan mengetahui bahwa kebaikan kita hari ini untuk kebahagiaan kita yang akan datang ya. Dari situ kita perlu untuk memahami hal itu dan menambah air yang cukup banyak ya atau yang banyak di dalam diri kita sehingga kalaupun ada sesuatu hal yang telah kita lakukan di masa lampaunya ini kurang baik ya,
di saat inilah kita memperbaiki itu sehingga di kehidupan yang akan datang ya itu tidak akan berbuah atau bisa tidak berbuah. Karena apa? Karena kita sudah menimpa hal-hal yang tidak baik ini dengan yang baik. Sehingga dari situ kalaupun ada ya sesuatu hal yang tidak baik, ya buahnya tidak terlalu memberatkan. Nah, bahkan bisa juga yang ada kemungkinan memang buahnya harus membuat kita menderita karena kita mampu memahami Dhamma, mampu mempraktikkan Dhamma, ternyata buahnya adalah berbentuk kebahagiaan. Nah, inilah pentingnya kita memahami Dhamma itu sendiri untuk dapat kita praktikkan sehari-hari ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebahagiaan dapat kita rasakan dan kita dapat terbebas dari yang namanya penderitaan. Karena ketika hal ini tidak kita pahami, maka ketika ada pemicu dari luar yang menyebabkan kita menjadi marah, menjadi emosi, menjadi muncul pertengkaran, ya, kita akan mudah terhanyut oleh hal tersebut. Namun ketika kita mampu memahami Dhamma, ketika ada kondisi di luar yang tidak sesuai dengan keinginan kita langsung tersadarkan secara cepat. Tek, sadar. Oh, ini tidak baik. Oh, ini tidak bermanfaat. Tidak perlu saya ladeni, tidak perlu saya ikuti untuk kedamaian batin saya, begitu. Ketika saya dicubit sakit, oke, saya tidak akan mencubit. Ketika saya menerima ucapan atau mendengar hal-hal yang kurang baik itu tidak nyaman, tidak baik, oh berarti saya tidak akan melakukan hal itu. Jadi cerminan orang lain terhadap diri kita, ya, orang lain terhadap diri kita itu bisa kita jadikan cermin dalam menjalani kehidupan ini. Oh, saat dicubit sakit berarti saya akan memiliki kendali untuk tidak mencubit. Oh, ketika dibicarakan yang tidak indah itu bisa menyakiti hati, berarti saya tidak akan mengucapkan atau berucap kata-kata yang menyakitkan hati. Kata-kata yang memfitnah, lisan yang lisan yang dapat mengkondisikan orang lain menjadi marah, begitu. Nah, kita akan memiliki kendali itu. Sehingga yang kita lakukan, yang kita arahkan adalah mengkondisikan, mengarahkan ucapan ini ke hal-hal yang bermanfaat, sehingga orang lain pun juga dapat mendengar dengan indah dan tidak ada gosip, begitu. Gosip digosok makin sip, begitu ya. Ketika kita memahami Dhamma, kita akan terbebaskan dari situ dan mengkondisikan untuk selalu membicarakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, di sini Guru Agung Buddha ya di dalam Tuataka Sutta ya, Sutta Nipata, Tuataka Sutta Nipata ya, di bagian keempat beliau membabarkan Dhamma ya terkait dengan membangun kedamaian ini dapat membawa kepada keamanan dan kenyamanan. Nah, beliau menyampaikan terkait arti dari Tuataka Sutta ini adalah cara cepat, begitu ya. Cara cepat apa? Cara cepat untuk dapat membangun kedamaian, membangun keadaan harmonis di dalam diri kita ini yang dapat mengkondisikan batin kita menjadi tidak mudah goyah oleh apapun, tidak mudah terseret oleh hal-hal yang sekiranya dapat membuat kita bimbang, begitu. Dengan kita memiliki kemampuan untuk membangun kedamaian ini, maka seseorang akan memiliki batin yang kokoh, memiliki batin yang teguh, memiliki batin yang tidak mudah cengeng, memiliki batin yang disertai dengan semangat. Nah, di sini Guru Agung Buddha menyampaikan tentang membangun kedamaian termasuk keterasingan ya. Nah, keterasingan ini bukan berarti kita berada di suatu tempat kemudian mengasingkan diri, bukan, tidak ya. Namun keterasingan di sini yang beliau maksud adalah ketika kita berkumpul dengan banyak orang,
ataupun tidak berkumpul dengan banyak orang itu tidak memengaruhi batin kita. Tidak memengaruhi batin kita. Karena apa? Karena sekalipun kita tidak bersama dengan orang lain, tetapi sebenarnya kita memiliki sahabat, yaitu diri kita sendiri. Kita bisa bersahabat dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bersama dengan orang-orang yang banyak, begitu ya, kemudian kita memilih sendiri, misalkan begitu. Nah, yang menjadi sahabat adalah diri kita sendiri. Dan ini dipuji oleh Guru Agung Buddha saat seseorang dapat mengarahkan diri sendiri menuju keterasingan, tidak mengkondisikan atau tidak membuat atau bergantung kepada orang lain, ya, namun bergantung kepada diri kita sendiri. Nah, di sini untuk membangun keterasingan dan keadaan damai, ya, di dalam Tuaka Sutta ini beliau menyampaikan yang pertama ini adalah seseorang seharusnya, ya, harus sepenuhnya mencabut tiga akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, tiga akar kejahatan ini memang ketika kita lahir sudah kita bawa begitu. Kalau di dalam ilmu pikiran begitu ya, ya dikatakan 95 atau 98% dikondisikan, dikendalikan oleh bawah sadar begitu ya, dan yang sekian persen ya 8-5% dikendalikan oleh pikiran sadar. Ya, yang mana ketika bawah sadar kita ini baik, kita sangat mudah sekali untuk mengarahkan hal ke arah yang lebih baik begitu. Namun sebaliknya jika yang tidak baik, ya sama halnya dengan demikian. Namun ketika kita masih lahir, ya tentu yang tiga akar kejahatan masih ada. Nah, di sini bagaimana ketika kita mampu memahami Dhamma ini dengan penuh semangat, ya, dengan kita memahami 4 usaha benar untuk dapat mengikis loba, dosa, dan moha ini. Ya, loba, dosa, dan moha ini dapat dikikis dengan kita mampu memahami kebenaran, ya, kebaikan, dan kita perlunya untuk mempertahankan kebaikan yang sudah ada di dalam diri kita, dikembangkan. Kemudian ketika kita sudah dikembangkan, ya, dikembangkan kembali sampai kita latih, kemudian sampai terlatih baik dalam kebaikan tersebut. Perlunya kita, misalkan kita sudah memiliki rasa cinta kasih, begitu, itu kita kembangkan. Kasih sayang, kedermawanan, kemudian tanpa kemelekatan, ya, itu tidak kita kembangkan. Ketika kita mampu untuk mengembangkan hal-hal yang baik itu, ya, ini dikatakan dapat membantu kita untuk dapat mengikis kekotoran batin kita dan kita dapat mengembangkan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang belum ada. Rasa damai, rasa cinta, puas terhadap apa yang dimiliki, kejujuran, kewaspadaan, ya. Kemudian yang biasanya tidak pernah function misalkan. Nah, ini ditumbuhkan hal-hal semacam ini, kebaikan-kebaikan yang dipuji oleh Guru Agung Buddha perlu untuk ditumbuhkan. Nah, ini salah satu cara untuk mengikis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita berupaya untuk mengikis sedikit demi sedikit, ya, keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini ada kisah nyata juga ya, yang awalnya ada orang yang sering marah begitu, namun ketika mereka mengetahui Dhamma, memahami secara betul apa manfaat dari Dhamma tersebut, ya, mereka praktik moralitas, kemudian bawana, kemudian mampu untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Nah, di sini yang awalnya mereka memiliki karakteristik marah, akhirnya dia pelan-pelan tersadarkan dan hingga saat ini mereka mengakui bahwa, ya, orang tersebut mengakui bahwa saat ini sudah memiliki kendali, ya, sudah tidak ada atau tidak pernah atau bisa mengetahui kemarahan itu muncul kemudian menyadari dan kemudian dia mampu untuk
mengkondisikan keadaan damai, diam saat marah. Nah, ini begitu luar biasanya ketika seseorang mampu mempraktikkan dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita memiliki kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, berusaha kita kikis. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika keburukan-keburukan itu ada di luar diri kita dan belum masuk di dalam diri kita, ya, belum menjadi karakteristik kita, habit kita, hendaknya lah kita mencegah ya hal-hal yang tidak baik itu di dalam untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, dengan 4 usaha benar ini dapat membantu mencabut 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Dan ini cara yang pertama untuk membangun keadaan damai ya yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Tuataka Sutta. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah perlunya kita memahami bahwa tidak ada yang namanya aku yang kekal. Nah, ini dituliskan bahwa ketika kita mengetahui bahwa tidak ada aku yang kekal, jasmani mana yang kekal? Ketika saya ditanya, ini aku, oh ini bukan aku, tetapi ini dada, begitu ya. Ini aku, ini bukan aku, tetapi kepala dan lain sebagainya. Ya, yang mana di dalam diri kita semua di sini, dalam jasmani kita, ya, ataupun bahkan dalam batin kita, ini pun ketika kita memahami tidak ada yang kekal, maka kita akan selalu mengarahkan ya batin kita ini untuk selalu merasakan damai, untuk selalu mengkondisikan batin ini tidak dicemari oleh hal-hal yang tidak baik. Seperti halnya Guru Agung Buddha ya, kalau diibaratkan dengan teratai begitu, sekalipun hidup di lumpur yang sebegitu tidak jernih, tidak bening begitu, namun ketika seseorang mampu untuk belajar dhamma, untuk praktik dhamma, tetapi namun ketika dia mampu praktik dhamma, dia akan memunculkan sesuatu yang indah, ya, tidak tercemari di sini maksudnya. Sekalipun hidup di lingkungan yang tidak baik, ya, ketika kita mampu untuk bertahan dalam kebaikan, maka keindahan akan muncul di dalam diri kita. Nah, ketika kita belum mampu untuk memahami bahwa tidak ada aku yang kekal, ketika kita memahami semua ini kekal, ya, itu tidak akan membawa kedamaian. Namun ketika kita memahami, oh, tidak ada aku yang kekal. Kenapa ketika saya mendengar yang tidak indah harus marah? Kenapa saya melihat yang tidak indah harus marah? Ya, ketika saya mencium yang tidak enak harus marah. Nah, semuanya ini tidak ada yang kekal. Karena bau yang tidak enak itu tadi ketika beberapa saat bisa saja berubah menjadi enak. Ya, pendengaran yang awalnya tidak bagus tadi, ya beberapa menit bahkan, ya detik bahkan atau menit atau jam itu pun nanti juga akan berangsur-angsur lenyap begitu. Nah, dengan memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, ya, ini merupakan salah satu cara untuk membangun kedamaian itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang harus berlatih untuk menyingkirkan ketagihan apapun di dalam dirinya. Nah, ketagihan di sini adalah merupakan suatu keinginan, ya, keinginan. Ketika seseorang masih mengingini sesuatu yang lebih, maka tidak ada kepuasan di dalam diri. Ketika seseorang mampu untuk merasa cukup, mampu menerima apa yang kita punyai, ya, kalaupun memiliki kelebihan-kelebihan apapun itu, ya memang itu adalah suatu keberuntungan yang ada di dalam diri kita. Namun ketika kita mampu memilah dan memilih mana keinginan dan mana kebutuhan, ya, maka di sini kita tidak akan terlena. Ketika kita melihat keluar, ya, kita mampu untuk memiliki kendali agar tidak sampai memiliki keinginan yang cukup banyak, yang mengakibatkan kita menjadi serakah, yang mengakibatkan kita menjadi lupa diri, dan mengkondisikan batin senang sesaat. Ketika kita memiliki atau merasakan batin yang senang sesaat, nah ini
kita tidak mampu untuk mengendalikannya, ketika ada perubahan, yang ada adalah penderitaan. Nah, jangan sampai ketika jasmani kita dewasa, batin kita tidak ikut dewasa. Ketika jasmani kita dewasa, ya, batin tidak ikut dewasa, itu dikatakan badan security, hati Hello Kitty, begitu ya. Hati Hello Kitty itu maksudnya apa? Ketika melihat hal-hal yang sekiranya tidak sesuai, mudah sekali untuk ngambek, ya, untuk gelisah, galau, merana, bahkan nangis begitu. Namun ketika jasmani kita bertumbuh dewasa, begitu ya, batin juga bertumbuh dewasa, maka di sini kekuatan akan muncul di dalam diri. Melihat apapun yang ada di luar diri tidak disertai dengan kegelisahan, tidak disertai dengan rasa kesedihan dan lain sebagainya itu. Nah, ketika kita mampu untuk memiliki kedewasaan jasmani dan batin ini, maka kita akan mengetahui mana hal yang saya butuhkan dan mana hal yang tidak saya butuhkan. Ketika tidak butuh, ya sudah, tidak perlu diambil begitu ya, tidak perlu dibeli lah begitu. Namun ketika tidak membeli tapi mendapatkan ya dari orang lain karena memang buah kebajikan kita, buah dari pikiran, ucapan dan perbuatan kita yang positif, yang baik, ya itu dapat kita terima dengan baik. Karena ketika kita menerima, ya saat orang lain yang memberi itu tidak menerima, nanti membuat dia kecewa. Ini apa barang yang saya berikan ini tidak bermanfaat, apa kurang dan lain sebagainya begitu. Namun ketika kita mampu untuk menerima pemberian dari orang lain itu dengan penuh kegembiraan, penuh kepuasan, ya rasa berterima kasih, maka diri kita pun bahagia, orang yang memberikan pun juga turut berbahagia. Nah, di sini ketika kita memperoleh, nah ini hendaknya lah kita menerimanya dengan bahagia. Namun ketika kita menginginkan dan harus keluar materi sendiri begitu ya, ya itu perlu dipikirkan kembali. Jika benar-benar butuh, oke, kita beli, ya kita ambil. Jika tidak, ya perlunya kita untuk memiliki pengendalian diri untuk tidak memiliki banyak keinginan begitu. Ini hal yang ketiga yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, cara untuk membangun kedamaian. Kemudian yang keempat adalah seseorang hendaknya senantiasa penuh perhatian dalam segala apapun. Perhatian di sini sati, ya, sadar, memperhatikan segala sesuatu yang di luar, ya, menyesuaikan dengan keadaan. Bagaimana kita dapat mengkondisikan batin ini untuk selalu sadar, untuk selalu mengetahui yang baik dan tidak baik. Bagaimana kita bisa melihat menjadi satpam ya dari 6 indria kita ini, perhatian atau kesadaran yang menjadi satpamnya. Ketika kita berpikir yang tidak baik, cepat kita menyadari, oh ini pikiran yang tidak baik. Memperhatikan, diperhatikan secara terus-menerus itu tidak baik dan menunggu kelenyapannya, dan kemudian kita mengarahkan ke pikiran-pikiran yang positif. Karena dari pikiran ini nanti ketika kita mampu untuk mengamati atau memberi perhatian kepada pikiran kita, ya sadar terhadap apa yang kita pikirkan, itu nanti akan mengkondisikan ya kita dalam ucapan dan perbuatan itu pun juga akan menjadi baik, akan terarah ke hal-hal yang baik yang ketika kita ibaratkan sebagai mereka yang ahli berenang, mereka yang ahli membuat kue dan lain sebagainya tadi, ya kita bisa memiliki keahlian dalam pengendalian diri kita. Ya, oh ini tidak baik, stop, tidak dilakukan. Ini baik, segera untuk dilakukan. Nah ini merupakan cara yang keempat. Ya. Kemudian cara yang kelima adalah memahami prinsip internal dan eksternal diri ya yang ada di dalam diri kita ini tidak kekal. Yang tadi namanya aku pancakanda ya. Yang kelima ini adalah batin dan jasmani.
Ya, batin dan jasmani ini tidaklah kekal. Batin juga akan mengalami perubahan, ya. Jasmani pun juga mengalami perubahan. Perhatian atau kesadaran itu pun juga akan mengalami perubahan. Maka di sini nama dan rupa, ya, batin dan jasmani ini tidaklah kekal. Ketika kita mampu memahami hal ini dengan sepenuhnya, maka ketika kita melihat atau mendengar bahwa nanti akan ada kehidupan yang akan datang, begitu ya. Ketika seseorang sudah tercerahkan, maka seseorang tersebut sudah tidak ada di 31 alam kehidupan lagi, begitu. Nah, ketika kita mampu memahami badan dan jasmani ini tidak kekal, ya, dan kemudian kita selalu berupaya untuk menciptakan kesadaran, kedamaian, hal-hal baik, menumbuhkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, maka kebahagiaan dapat kita rasakan. Dan di sini kebahagiaan di sini dalam tanda kutip, ya, tidak harus menunggu ke kehidupan yang akan datang. Namun kehidupan saat ini pun juga dapat kita rasakan dengan cara bagaimana kita mampu untuk memahami Dhamma ini dan mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Dhamma ini hanya berlaku, ya, untuk diri kita sendiri, dan itu bisa mempengaruhi juga orang lain. Karena Guru Agung Buddha mengatakan orang lain, ya, bahkan Guru Agung Buddha itu sendiri adalah sebagai pengingat, ya, pengarah. Namun yang perlu untuk kita ketahui adalah bagaimana diri kita sendiri ini mampu untuk mempraktikkan Dhamma itu dengan baik, mampu mengkondisikan atau mempraktikkan Dhamma itu oleh diri kita sendiri. Guru Agung Buddha hanya memberikan jalan saja. Diri kita sendiri yang berjuang untuk melaksanakan atau mempraktikkan Dhamma itu sendiri. Ya, begitu. Dan kemudian ketika Guru Agung Buddha, ya, selalu mengatakan kepada para murid-muridnya, bangun, ya, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Ia yang menempuh kehidupan benar, ia akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Sang Tathagata hanya menunjukkan jalan. Diri sendirilah yang perlu untuk berjuang agar kebahagiaan itu dapat diperoleh. Nah, ketika kita sudah melihat hal yang demikian, kita perlunya sangat berterima kasih sekali, ya, pada kesempatan saat ini, kehidupan saat ini, kita masih dapat menemukan, ya, ajaran Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha yang dapat membebaskan kita dari penderitaan. Sehingga patutnya lah kita untuk bisa memahami ini dan selalu mengupayakan memahami bahwa kehidupan ini tidak ada yang kekal, maka kita perlunya untuk berjuang saat ini. Karena saat inilah yang penting. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Kalau bukan diri kita sendiri, ya, diri saya, siapa lagi? Maka ketika kita melihat hal-hal yang sekiranya memang perlu untuk dibantu, ya, dengan kita memahami Dhamma, kita akan segera membantu dengan riang gembira. Sehingga kita dapat memiliki kepedulian, dan kepedulian itulah yang akan mengkondisikan kita memperoleh hal-hal yang baik. Ya, ketika kepedulian muncul, ada sampah di ruangan misalkan, ya, kita tidak menunggu orang lain untuk mengambilnya. Karena kita sudah memahami Dhamma, oh, ini ada sampah di rumah saya atau di wihara atau di tempat nenek saya, di tempat-tempat lain. Oh, ini sekiranya perlu dibersihkan. Oh, orang tersebut memerlukan bantuan. Akan segera kita bantu dengan penuh keceriaan, ya, dan memiliki kepedulian di sana. Ketika seseorang memperoleh kepedulian, begitu, atau kita peduli, orang lain pasti sangat senang sekali. Oh, si A ini rajin, si A ini sangat peduli dengan keadaan, ya. Sekalipun memang buahnya tidak di situ, buahnya bukan pujian, buahnya bukan sesuatu yang menggiurkan saat itu, tetapi, ya, di kehidupan yang nanti, ya, kapanpun waktu itu berbuah, cepat atau lambat,
kebaikan atau buah dari kebaikan itu dapat kita rasakan. Ya, nah ini merupakan cara yang kelima yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Kemudian yang keenam adalah seseorang tidak boleh menganggap diri lebih baik atau lebih buruk atau bahkan setara. Ya. Nah, ketika kita menganggap diri lebih baik, kemudian lebih buruk atau setara, ini namanya kita memunculkan perbandingan. Ketika perbandingan itu ada, maka yang ada adalah kita membandingkan diri kita kepada orang lain, kekecewaan nanti yang muncul di dalam diri kita. Namun ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu, ya, ini dapat membawa kemajuan di dalam batin kita. Oke, saya yang dulu masih memiliki kebiasaan yang tidak baik. Saya yang dulu masih sering memunculkan topeng yang tidak disertai dengan keramahan, ya, topeng yang sering cemberut, misalkan begitu. Oke, karena di waktu lalu saya sering memiliki topeng yang sering cemberut, saat ini saya karena belajar Dhamma mau menciptakan atau membuat topeng yang indah. Sehingga ketika orang lain melihat saya akan selalu nampak ceria. Saya akan menggunakan dua jari saya untuk membantu saya menciptakan topeng yang indah. Maksudnya apa? Yang awalnya mungkin ya tidak suka tersenyum begitu, kita bantu dengan dua jari kita. Begini. Akhirnya menjadi tersenyum begitu ya. Dengan kita menciptakan topeng-topeng yang indah ya di dalam diri kita, sekalipun memang kita tidak melihat karena tidak ada kaca begitu ya. Namun orang lain bisa melihat kita. Oh, anak ini ceria ya. Anak ini ramah ya. Anak ini bisa menyesuaikan diri ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mampu membandingkan diri kita yang lalu ya dengan yang sekarang, ini akan menciptakan kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia di masa yang akan datang. Kapan menciptakannya? Sekarang. Ya, sehingga di sini ketika kita tidak membandingkan dengan orang lain, ya, itu kita akan membawa kedamaian. Nah, ini merupakan ajaran dari Guru Agung Buddha ya yang disampaikan di dalam Tuaka Sutta bait ke-6. Yang ke-6 begitu. Ya. Kemudian yang ke-7 dikatakan oleh Guru Agung Buddha, walaupun dipengaruhi oleh banyak hal berbeda, ya, seseorang tidak boleh memikirkan diri sendiri. Nah, di sini ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri, karena kita hidup di dunia ini, ya, kecuali kita hidupnya di hutan, mungkin di hutan pun juga masih banyak binatang-binatang yang lain juga. Sekalipun tidak ada para manusia-manusianya, begitu ya. Tetapi kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita mengetahui kesibukan orang lain, atau kita dapat melihat keadaan di luar diri kita seperti apa, ya, maka di sini perlunya kita untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tidak ada seseorang yang ketika dibantu gitu dia merasa tidak nyaman atau merasa marah, itu tidak ada. Kecuali memang kita dalam membantunya sirik ya, dalam membantunya tidak ikhlas begitu ya. Nah, ini sangat berbeda sekali. Kita membantu sambil ngedumel begitu ya, yang membuat orang lain tidak nyaman begitu. Namun ketika kita mampu untuk memikirkan ya, tidak memikirkan diri sendiri, kita juga bisa memikirkan orang lain. Nah, di situ kita dapat menciptakan kepedulian. Yang mana memang ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri, ya, kita bisa memikirkan orang lain. Nah, di situ akhirnya nanti akan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Ya, ketika kita membantu, ya entah kapan, cepat atau lambat, kita pun juga akan mendapat bantuan dari banyak orang. Nah, dengan kita mengetahui hal yang demikian, sekalipun dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak baik, ya, jangan membantu
di wihara A misalkan, di sana bla 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 bla. Tetapi kita tidak percaya begitu saja dengan omongan tersebut. Ya, perlunya kita untuk ke sana membuktikan kebenarannya seperti apa, dan kalau misalkan memang perlu untuk kita bantu, ya kita bantu. Nah, ketika kita memiliki rasa kepedulian, kedermawanan dari sikap kita, ya, dari perbuatan kita, ini akan membawa keamanan dan kenyamanan di dalam diri. Tidak ada orang yang ketika dibantu dengan penuh rasa cinta kasih, dengan ucapan yang baik, kemudian mereka sudah jangan bantu saya, tidak ada yang demikian. Ya, ketika memang dalam suatu sosial begitu ada yang perlu dibantu, mereka malah senang sekali. Senang, apalagi saat membantunya diberi dengan keramahan, kemudian dia cekatan apa yang sekiranya perlu dibantu cepat dikerjakan dengan dengan cepat, dengan rasa yang disertai dengan cinta kasih. Nah, di sini dapat mengkondisikan, memunculkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di dalam diri. Ya, itu yang ketujuh, poin ketujuh. Nah, kemudian poin yang kedelapan adalah perlunya seseorang sepenuhnya tenang di dalam dirinya sendiri. Nah, ketenangan ini perlu juga untuk dimiliki di dalam setiap individu masing-masing. Karena ketenangan ini tanpa kita upayakan ya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan sembrono ya dalam melakukan suatu tindakan. Ketika kita mampu untuk memiliki batin yang tenang, memiliki pengendalian diri yang tenang juga, itu akan mengkondisikan segala sesuatu yang kita lakukan ini akan nyaman juga, ya, tidak gupuh. Dalam bahasa Jawanya gupuh itu ya gugupan begitu ya, gugup. Ini jadinya bekerjanya asal-asalan begitu. Ketika kita tidak memiliki ketenangan. Namun ketika kita memiliki ketenangan, di sini di dalam batin pun tenang, dalam bekerja pun juga penuh dengan perhatian, ya. Di dalam melakukan apapun juga, ya, baik itu dalam berbicara, baik itu dalam melakukan suatu tindakan apapun itu, selalu kita pikirkan. Saya akan berpikir sebelum berbicara. Kemudian berpikir sebelum berbuat. Nah, dengan cara demikian maka akan memiliki timbal balik antara keduanya. Oh, saya akan membicarakan hal-hal yang baik. Oh, saya akan ketika saya tidak menyukai orang lain, saya tidak akan menyumpahi mereka yang negatif-negatif. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu akan kembali kepada saya. Sekalipun saya tidak suka dengan orang lain, lisan saya, ucapan saya akan selalu baik. Dan saya juga akan selalu mendoakan orang yang tidak saya sukai itu selalu berbahagia dan mengucapkan hal-hal yang positif. Ya, dengan demikian tidak menciptakan atau membalas ya kebencian dengan kebencian, tetapi malah kita balas kebencian dengan cinta kasih. Nah, ini yang merupakan ajaran yang perlu kita ketahui. Dengan kita memunculkan ketenangan di dalam diri kita ini, maka pikiran, ucapan, perbuatan kita bisa disertai dengan cinta kasih. Nah, ini poin yang ke-8 ya. Kemudian poin yang ke-9 adalah seorang praktisi Dhamma tidak akan mencari kedamaian dari orang lain. Nah, ini ya, ajaran yang sangat begitu indah. Bagaimana kita bahagia atau tidak bahagia ternyata bukan tergantung kepada orang lain, tetapi bergantung kepada diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan kedamaian, kebahagiaan dari pihak lain, maka kebahagiaan malah tidak kita dapatkan. Ketika kita bersandar dengan perubahan ya yang ada di luar diri kita, juga tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Saat kita bersandar kepada perubahan, disitulah kita perlunya untuk siap-siap merasakan penderitaan. Namun ketika kita tidak bersandar kepada apapun, ya, lalu bagaimana Tasilani? Saya kan butuh sandaran.
Saya kan butuh topangan. Guru Agung Buddha mengajarkan, bersandarlah kepada kebaikan. Karena kebaikan itu tidak akan pudar, lapuk oleh waktu, ya. Dan kebaikan itu mengundang untuk kita buktikan. Ketika kita bersandar dengan kebaikan kita, maka segala sesuatu yang ada di luar diri kita yang mengalami perubahan, kita mampu untuk menerima dengan penuh kekuatan. Memahami, memaklumi yang ada di luar diri kita memang tidak ada yang kekal. Maka dengan demikian, dengan kita mampu ya untuk berdamai ya dengan diri kita sendiri, maka kita akan dapat dengan mudah untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk ya kebahagiaan, kedamaian dan kenyamanan diri kita. Nah, di sini kita perlunya mengetahui bahwa diri kita sendiri inilah yang dapat ya mengkondisikan kita menjadi kuat. Bahkan kesempurnaan, kesucian, ya pencapaian kesucian itu pun juga dapat kita capai ya dengan kita memiliki kedamaian di dalam diri kita sendiri dan kita mampu untuk mengikis kekotoran batin, menambah kebaikan dan melepaskan hal-hal yang sekiranya membuat batin kita memiliki kemelekatan. Ya, karena ketika kita melekat pada apapun itu, ya siap-siap kita untuk menderita. Karena apa? Karena kepemilikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang poin ke-10 ya. Yang poin ke-10 Guru Agung Buddha menyampaikan, tidak perlu berpegang pada apapun. Lebih tidak perlu lagi untuk meletakkan apapun di dalam segala sesuatu itu. Maksudnya tidak meletakkan apapun itu bagaimana? Ya, bagaimana cara kita untuk tidak melekati apapun itu? Ya, dalam bahasa umumnya mampu melepas semua hal yang sekiranya itu membawa kepada penderitaan. Bagaimana Tasilani? Saya punya anak, masa saya lepaskan begitu saja begitu ya. Nah, di sini memang perlu untuk kita ketahui dengan bijaksana ya. Melepas di sini bukan kita tidak peduli ya, bukan tidak peduli. Namun bagaimana kita mampu untuk melepas hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Oh, anak saya baik, yaitu diketahui kebaikannya ya. Kemudian ketika kebaikan itu ada, kita kembangkan lagi kebaikannya. Ketika ada hal-hal yang kurang baik, ya kita upayakan untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Nah, ketika kita bisa mampu untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik, ya, ini dapat mengkondisikan kita terbebas dari penderitaan. Nah, di sini pun kehebatan atau keistimewaan Guru Agung Buddha ya, selalu mengajarkan kita untuk melepas, ya, tidak melekati. Ya, ketika kita mampu melepas, kenapa dalam Dasa Punya Kiryawatu itu dana diletakkan di paling awal? Karena memang kerelaan ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita praktikkan begitu. Namun sangat sulit ketika kita memiliki kemelekatan yang lebih. Nah, dengan kita menyentuh kemelekatan, maka siap-siap untuk menderita. Ketika kita tidak menyentuh kemelekatan, maka kebahagiaan dapat kita rasakan. Nah, ketika kita diajarkan kerelaan, berdana, begitu, ya, Guru Agung Buddha mengajarkan dengan begitu kita memiliki kesiapan mental, ya, kesiapan batin untuk melepaskan apapun itu barang-barang yang kita miliki atau hal-hal yang kita miliki, ya, karena segala sesuatu tidak ada yang kekal. Oke, mungkin ketika kita menyayangi suatu barang begitu ya, misalkan bolpen begitu, ini barang kesayangan saya, tetapi tiba-tiba dia jatuh dan hilang. Ketika kita masih melekati pulpen itu, kita masih terngiang-ngiang ya dengan ballpoint itu, masih terngiang-ngiang. Tapi ketika kita mampu melepas, oh, memang waktunya sudah harus berpisah dengan saya. Oh, memang sudah waktunya saya untuk meninggalkan
pulpen tersebut. Dan memang sudah waktunya saya tidak akan bersama lagi dengan pulpen tersebut. Maka dengan begitu kita akan merasa nyaman di dalam diri, melepas dengan ikhlas begitu ya, bahasa umumnya, melepas dengan ikhlas yang nantinya akan membawa kekuatan di dalam diri kita. Nah, ini merupakan 10 hal ya yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha terkait membangun kedamaian di dalam diri. Nah, dikatakan oleh Guru Agung Buddha, ketika kita mampu untuk memiliki kedamaian tersebut, ya, beliau mengibaratkan seperti samudera luas, ya, yang tidak ada ombak. Ketika di samudera luas tidak ada ombak, berarti apa? Ya akan diam di sana. Tidak ada pergerakan, tenang, damai, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ketika ada ombak pun, ya, dia juga tenang. Dia terbebas dari apapun itu. Nah, ketika kita mampu untuk mempraktikkan dhamma ini juga sama. Apapun yang menjadi kondisi di luar yang sekiranya tidak bagus begitu ya. Karena batin kita ini sudah kita ciptakan hal-hal yang damai ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, itu akan membawa ketenangan di dalam batin kita, akan membawa kenyamanan di dalam batin kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, melainkan batin kita sudah memiliki kekuatan di dalam diri karena kita sudah membangun kedamaian di dalam diri kita. Nah, di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, pentingnya kita membangun kedamaian untuk menumbuhkan keamanan dan kenyamanan di dalam diri kita yang nantinya bisa membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan juga bisa mempengaruhi yang ada di luar diri pun juga ikut merasakan kedamaian atas apa yang telah kita upayakan. Ya, baik, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga uraian Dhamma ini bisa membawa kemajuan di dalam batin kita, dapat mengkondisikan kita semua, dapat mempermudah untuk praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan terlindungi oleh kebaikan tersebut. Kok gorong ketok masuk. Ya, terima kasih Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Anumodana kepada atas Silani Dhammanandini atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam praktikan Dhamma. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, untuk minggu depan hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma akan diisi oleh Yang Mulia Tita Wiryotera. Pengumuman kedua, para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Kepada Atas Silani Dhammanandini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Atas Silani dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma ini. Kami persilakan Atas Silani jika ingin melanjutkan aktivitas, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Selanjutnya, terima kasih. Saya izin melanjutkan kegiatan ya. Terima kasih Atas Silani. Atas Silani. Ya. Pak Anumodana. Sadu, Bapak Karso. Pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti.
Handamayang pati danang karo mase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancaba ginohontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titan tilo kasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasi jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,
Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau kepada para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya.